Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan kedua ini. Yang pertama, pertemuan kedua ini saya udah memberikan kuis. Nanti kuisnya di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama nanti dibuka kuis ini. Judulnya Evolusi Bank Sentral. Kuisnya berbentuk esai dan nanti cara jawabnya nanti saya akan jelaskan. Materi evolusi bank sentral juga ada saya upload, nanti teman-teman bisa buka di sini. Lalu sebelum masuk pertemuan, teman-teman harus sudah melakukan presensi. Gitu. Presensi nanti poinnya, kalau teman-teman melakukan presensi tidak terlambat itu 1, tapi kalau terlambat setengah. Kalau tidak masuk 0. Itu jadi semua ada nilainya ya. Kita pakai LMS ini nanti insya Allah semuanya terpantau. Yang kedua, saya akan menjelaskan nanti bagaimana cara menjawab soal esai. Jadi kita udah upload kemarin bukunya. Tolong buku ini dibaca benar-benar. Kita akan masuk materi di praktikum pertama ini tentang bank sentral ya. Jadi yang kita bahas itu uang dan bank sentral, tapi kita akan fokus bagaimana evolusi bank sentral itu. Nah ini, nanti dibaca semuanya, lalu kuisnya itu tidak jauh dari materi ini. Ini kuisnya. Nah saya agak berbeda, mungkin tidak persis sama dengan ini, tapi intinya sama gitu. Soalnya ada 3, nanti teman-teman harus menuliskannya di LMS untuk menjawabnya. Nah jawabannya saya harap nanti jawabnya teman-teman baca ini, lalu cermati, pilih kalimat-kalimat yang ada di sini, ini, misalnya ini. Nah lalu baru diketik. Kalau bisa, ini karena yang meriksa kuis ini adalah sistem, maka kalau bisa kalimatnya persis sama seperti yang ada di sini. Jadi tidak usah terlalu berimprovisasi, karena ini yang meriksa, yang ngecek adalah sistem. Mungkin itu penjelasan. Tapi kalau materi, coba kita masuk materi sebentar aja. Saya udah buat materi, judulnya Evolusi Bank Sentral ya, tentang kedudukan, status, dan tugas bank sentral. Jadi bank sentral itu dulu asalnya itu dari bank komersial. Lalu karena kebutuhan suatu negara, maka salah satu bank sentral di negara tersebut, misalnya di Indonesia itu dulu, Bank Indonesia itu dulu bank umum biasa seperti BNI, seperti BRI begitu ya. Lalu diberikan hak menjadi bank sentral. Diberikan hak khusus oleh pemerintah untuk apa? Untuk menerbitkan dan mengedarkan uang. Nah, terus menjadi bank sirkulasi, dia menjadi induknya bank gitu. Lalu ada juga yang masih berfungsi sebagai bank komersial sampai. Jadi dia selain sebagai bank sentral, dia juga memberikan kredit, menarik tabungan, dan masih berfungsi sebagai bank sentral. Lalu yang terakhir fungsinya sebagai lender of the last resort. Jadi ini gawang terakhir, penjaga gawang terakhir bank-bank umum yang ada di suatu negara. Karena dia harus menyediakan likuiditas ketika bank umum itu membutuhkan. Itu namanya lender of the last resort. Nah, lalu kita masuk evolusi peran bank sentral itu sebagai bankirnya pemerintah. Jadi dia yang mengatur lalu lintas uang, mengatur
Jadi sebagai banknya pemerintah. Yang kedua, memelihara kestabilan nilai mata uang. Jadi misalnya rupiah itu bagaimana supaya tidak turun terus. Nah, itu tugasnya bank sentral. Atau yang ketiga, dia memelihara stabilitas harga supaya nilai mata uang ini tidak turun karena harga mengalami kenaikan. Nah, itu tugas bank sentral. Yang keempat, tugasnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan itu diperankan dalam menjaga stabilitas keuangan di suatu negara. Jadi dia harus menjadi bank yang mengawasi dan mengontrol semua bank umum gitu. Jadi dia sebagai pengawas, pengontrol bank umum. Lalu bank sentral juga evolusi tugasnya mencetak dan mengedarkan uang. Yang pertama, melihara kestabilan nilai uang, lender of the last resort. Lalu bank sentral mulai meninggalkan peran sebagai komersial. Jadi sekarang hampir tidak ada di dunia ini bank sentral yang berfungsi sebagai bank komersial, tidak seperti yang pertama ya. Itulah evolusi bank sentral yang perlu saya jelaskan. Untuk lengkapnya teman-teman harus baca bukunya. Oke, saya kira itu kesimpulannya. Jadi secara garis besar, peran bank sentral itu peran di bidang moneter, sistem pembayaran, dan berperan sebagai stabilitas sistem keuangan. Demikian materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Segera teman-teman nanti melakukan presensi, setelah itu membaca buku, lalu mengerjakan kuis. Karena kuisnya itu kita nilai secara otomatis dan teman-teman nanti bisa langsung melihat hasilnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.